Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru sebagai teks khotbah dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. The reading of the word of God is taken from Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 41 to the end 47. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Let us pray before we read the word of God. Bapa, terima kasih banyak bahwa pada hari Tuhan, hari Minggu, hari istirahat, kami boleh dikumpulkan oleh Bapa untuk beristirahat dari kesibukan kami dan membawa diri kami untuk bertemu dengan Bapa yang mau bertemu dengan kami. Hal seperti ini mengingatkan kami akan nenek moyang kami Adam dan Hawa, di mana sebelum mereka mengisi akan minggu yang baru mereka, tatkala mereka diciptakan, pada hari Sabat Tuhan memanggil mereka, mengumpulkan mereka dengan Bapa untuk bertemu dengan Bapa, diberkati, mereka dibekali agar boleh mengisi akan minggu baru mereka itu di bawah berkat Tuhan. Thank you, Father, for this holy tradition that we can continue, just like our grandparents Adam and Eve, before they continue their new week, they were called to meet you, to be guided and blessed by you, and so they can listen your word. Help us that we may pay attention to your word, and that we may understand, and that we may be able to apply it in our life. We also pray for all your servants wherever they are. Please be with them, guide them, and help them that they may be able to deliver, preach your word according to your will. Biarlah Bapa di surga, dengan firman yang kami baca nanti kami boleh memahami dan mampu mengaplikasikannya itu dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa di surga, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, Kepala Gereja kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47, demikian bunyi firman Tuhan. Acts 2:41 to the end. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita sudah beberapa minggu mendalami firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul berhubungan dengan peristiwa kedatangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perjanjian baru tatkala Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Dan oleh karena itu minggu-minggu ini kita dalami bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan dan berkuasa secara luar biasa. Dan minggu lalu kita dalami itu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati Rasul Petrus dan para rasul-rasul yang ada. Dan mereka bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa yang dimengerti oleh berbagai macam orang yang datang pada saat itu di Yerusalem dari berbagai macam suku dan bangsa dan latar belakang negara. Dan boleh dikatakan itu adalah pertemuan internasional. You see in Acts chapter 2, here we learn about the amazing work of God through the coming of the Holy Spirit. And then you see when the Holy Spirit came, the Holy Spirit works in the heart of the apostles, and they were brave to bring the gospel. And you can see in the context, Apostle Peter came up, stood up, and preached the word of God boldly. And then you can see in the text here, after that, because of the witness that Apostle Peter and the Apostle preached to the people, there were about 3,000 people believe in our Lord Jesus Christ as their Savior. Jadi saudara-saudara, kita belajar bersama dari konteksnya sebelum kita dalami pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ini saya mau sampaikan bagaimana luar biasanya Tuhan Allah kita. Bagaimana hebatnya Tuhan Allah kita. Bagaimana dalamnya kasih Allah kita. Bagaimana kesetiaannya Allah kita itu. Yang kita belajar minggu lalu. Bahwa di perjanjian lama tatkala Bapa datang menciptakan Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa, Bapa datang mencari mereka. Dan Bapa memberitahukan bahwa akan datang juru selamat. Dan dalam perjanjian baru kita saksikan setelah Bapa datang, Tuhan Yesus datang, lahir di bumi. Bapa datang,
Anak Allah datang. Sekarang dalam konteks kita, selain Bapa datang untuk ada dengan manusia, Tuhan Yesus datang untuk ada dengan kita, Roh Kudus dalam konteks kita juga datang. What a rich blessings we get from our God. We have the Father who is willing to come to be with us. And we have our Lord Jesus Christ who is willing to come to be with us and willing to be with us. And you can see also His promise that He will be with us forever. And now in this context of the Bible, the Holy Spirit came and wills to dwell in us. Amazing, isn't it? Luar biasa kan? Jadi saudara, tidak ada satu ajaran agama apapun yang sama dengan pengajaran iman Kristiani. Yang ini perlu saudara saya bangga. You and me must be bold because we have such great, amazing, loving God who is willingly to come and to dwell with us every time. And so you see here in the context when the Holy Spirit came down, the Holy Spirit works amazingly and works wonderfully to emphasize His faithfulness and His love and His power. Saudara, kita lihat bagaimana kesetiaannya dan kasihnya Allah itu di dalam Roh Kudus. Dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu, saudara-saudara, mereka tidak takut untuk memberikan kesaksian. Dan mereka tidak takut untuk berkumpul bersama-sama. Dan mereka juga diberikan semangat untuk memberikan berkat kepada orang lain. Dan hidup jemaat waktu itu menjadi jemaat surgawi. Makanya tema pada kita saat ini, tema khotbahnya adalah hidup jemaat atau gereja pertama di Perjanjian Lama. Bagaimana hidup jemaat gereja Perjanjian Baru yang pertama itu. We learn about how the life of the first New Testament church. Dan ada 3 poin yang akan kita dalami. There are 3 points that we will learn about the life of the first New Testament church. Number 1, about their witness. Number 2, about their fellowship. And number 3, it's about their sharing. Dalam bahasa Indonesia saya buat sedikit berirama. Kehidupan jemaat Tuhan pada Perjanjian Baru, gereja pertama di Perjanjian Baru. Gereja itu sebenarnya sudah dari Perjanjian Lama. Sudah ada di Taman Figaus, gereja pertama di Perjanjian Lama. Sementara di Perjanjian Baru ada di teks kita ini, sampai kita saat ini. Nah, kehidupan ini yang kita mau pelajari. Dan ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama tentang bagaimana mereka hidup dan bersaksi. Yang kedua, bagaimana mereka hidup dan bersekutu. Dan yang ketiga, poinnya tentang bagaimana mereka hidup siap berbagi. Ada 3 ber di sana. Hidup jemaat pada waktu itu. Bersaksi, bersekutu, dan berbagi. Karena masih awal, maka saya kasih istilah sedikit lebih tinggi dan harap saudara ingat, karena ini istilah Alkitabiah yang gereja sepanjang abad juga harus paham, meskipun dari bahasa Yunani. Bersaksi, marturia. Ulang lagi ya, bersaksi, marturia. Bersekutu bersama, koinonia, dan yang terakhir berbagi, diakonia. Dari 3 istilah itu
kata yang terakhir yang sering diomong, sehingga mungkin saudara dengar kata itu. Namanya diakonia. Sehingga di gereja itu ada pejabat-pejabat, yang salah satu pejabat itu namanya diaken. Diaken, kemudian yang satu namanya penatua atau presbiter. Kemudian ada penatua pengajar. So you may remember or hear these three terms: marturia, koinonia, and diakonia. And diakonia is a term for the church office called deacon. The word deacon comes from diakonia. While the work of the presbyters or the elders are working together with the pastor as bring the word of God, teaching and helping people to come together in the church. Koinonia. So I hope you remember that. Saya harap saudara-saudara mengingat tiga istilah ini. Ya, terlalu berat ya. Marturia, koinonia, and diakonia. Bahasa Indonesianya yaitu bersaksi, bersekutu, dan berbagi. Baik, saya ulangi lagi, kemudian saya bawa ini lebih dalam. I repeat again and then I will continue deeper. Bersaksi, bersekutu, dan berbagi. To witness, to be together in fellowship as a church, and to share, which is to show the love to others. Sekarang kita mulai dari poin pertama. Kembali kita lihat di ayat firman Tuhan. Let's go to the word of God, verse 41, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama. You can see in verse 41 and 42, there are two important points there about the teaching and about the doctrine. This is about witness. Jadi sudah lihat di sana ada kata penting di sana. Orang-orang itu menerima perkataan. Perkataan itu adalah pengajaran. Kemudian hasil dari perkataan pengajaran itu mereka berdiri dibaptis dan menjadi orang-orang percaya. Bukan saja itu, ayat yang ke-42 katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang saya rampung dalam kata bersaksi. The word teaching of the apostle that's connect with the preaching and teaching, and that's what I call witness, or in original called marturia. And I hope you can remember this, because that is the task of the church. That is the call of the church, to witness, to be together and worship God, and to share. Ini adalah tugas gereja, saudara. Jangan sampai kita menjadi anggota gereja yang pasif saja. Kadang-kadang kita tidak bisa bergerak dan tidak bisa menjalankan tugas panggilan gereja karena tidak mengerti. Makanya hamba Tuhan punya tanggung jawab mengajar jemaat untuk memahami, supaya setelah memahami melaksanakan itu. Kita datang ke gereja untuk kita belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan sampaikan bahwa tanggung jawab jemaat, hamba Tuhan, dan semua anggota gereja adalah mendengar pengajaran dan melaksanakan. Jadi gereja, saudara, tidak bisa bertumbuh kalau tidak ada pengajaran. Church cannot grow without the solid biblical heavenly teaching. The church can only grow when the servants of God boldly bring the word of God according to God's will. Jadi
tugas dari para hamba Tuhan seperti sekarang saudara lihat ini para rasul. Tugas mereka itu adalah terus mengajar dan mengajar dan mengajar dan mengajar. Bersaksi dan bersaksi dan bersaksi dan bersaksi. Makanya kenapa jadi 3.000 orang? Mengapa gereja bertumbuh? Mengapa gereja nanti bertumbuh di mana-mana setelah itu? Karena ada pengajaran. Karena ada kesaksian, karena ada perkataan-perkataan alkitabiah yang disampaikan kepada jemaat dan masuk ke telinga jemaat, sehingga jemaat bisa mendengar dan bersaksi lagi kepada keluarganya, temannya, dan siapa saja yang dia tahu. And that's why we all need to learn. That's why we need to study the Word of God. That's why you come to church and listen to the biblical teaching of God. Ini yang terjadi, saudara. Tuhan merekam, mengarahkan hamba Tuhan untuk menulis ini supaya gereja sepanjang abad belajar tentang bagaimana kehidupan gereja yang seharusnya. We are to learn to understand how the church must be grown. The church life supposed to be. Jadi saudara, jangan kita menjadi anggota gereja yang ikut-ikut arus saja. Tidak bisa. Kita harus menjadi anggota gereja yang produktif, yang dewasa. In order to be productive and mature Christians and believers, we must grow in understanding the Word of God. Kita harus bertumbuh dalam memahami firman Tuhan. Ini yang kita pelajari. Jemaat ini bertumbuh karena begitu. Gereja ini bertumbuh oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang mendorong hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, dan jemaat mendengar itu dan mereka bertumbuh. Tidak bisa ada 3.000 orang kalau tidak ada khotbah yang alkitabiah. Tidak bisa ada nanti 5.000 orang setelah ini, ada 3.000, 5.000 dan seterusnya, tanpa pengkhotbahan, pengajaran, penyampaian firman Tuhan yang cocok dengan hati Tuhan. Makanya saudara lihat, tatkala orang-orang yang datang dari berbagai tempat, dalam ayat yang ke-13 ya, saudara lihat di sana pasal yang kedua, itu dikatakan bahwa mereka sedang mabuk. Itu sindiran dari orang-orang lain. Terus Rasul Petrus bangun dan mengkhotbahkan firman Tuhan. Rasul Petrus dengan berani dia katakan kepada orang-orang pada waktu itu, ada ribuan orang dari berbagai negara, dia bilang, ini kami tidak mabuk, baru jam 9. Tapi supaya kamu tahu, dengar baik-baik apa yang saya omong. Itu dalam konteks pasal sebelum. Ini terjadi, ini sekarang, ini bukan tiba-tiba sembarang saja. Ini terjadi karena Tuhan sudah janjikan kedatangan Roh Kudus dalam kitab Yoel pasal 2. Sudah Tuhan janjikan bahwa Roh Kudus akan datang. Dan sekarang ini adalah pemenuhan janji Tuhan. And you see how the Apostle Peter so brave, boldly stood up and preached the gospel. And he said about the promise of the Holy Spirit, as it mentioned in Joel chapter 2. To say to them the fulfillment of the promise emphasizes the faithfulness of God. Itu menekankan kesetiaan Tuhan. Tapi dia tidak berhenti di situ, saudara. Dia terus berkhotbah. Setelah dia bicara tentang janji Tuhan di perjanjian lama dalam kitab Yoel itu, dan sekarang terjadi Roh Kudus turun. Kemudian dia masuk pada poin kedua. Bapa janjikan Tuhan Yesus datang. Makanya saudara lihat dalam ayat selanjutnya dalam khotbah Petrus, dia mulai bilang begini. Dengar baik-baik orang Israel. Yang saya maksudkan, Tuhan Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, yang kamu bunuh itu, dia tidak mati terus, tapi dia dibangkitkan oleh Allah yang menunjukkan bahwa dialah Mesias. Jadi poin daripada pengajaran witness, isi kesaksian mereka itu adalah tentang Allah. That is the point of the witness of the apostles. Not about themselves, not about their successful, not about their richness, but about God. Ini yang saudara dan saya harus pelajari. Isi kesaksian yang disaksikan
oleh para rasul kepada orang banyak waktu itu dan mereka bertobat, bukan kesaksian tentang diri mereka, bukan kesaksian tentang hebatnya mereka, bukan kesaksian tentang pengalamannya mereka, bukan kesaksian tentang kekayaannya mereka, bukan kesaksian tentang pendidikan mereka dan lain sebagainya. Bukan mereka, bukan saya, tetapi tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu isi witnessnya. So, the content of the witness is not about the life of the apostles, not about their successfulness, but about God, about the Father, about His promise, about the coming of the Holy Spirit, and about Jesus. Jadi saudara, khotbahnya, kesaksiannya, perkataan yang disampaikan kepada jemaat adalah tentang Bapa punya baik, janji Roh Kudus datang, dan dia fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu dalam ayat-ayat sebelum itu. Nah, saya yakin yang disebutkan dalam ayat 41 dan 42, yang dimaksud dengan perkataan-perkataan yang disampaikan itu tidak lain omong tentang Tuhan punya hebat, Tuhan punya hebat, Tuhan punya hebat. The preaching and teaching that were given by the apostle is all focused on triune God and specifically about Jesus. So that they can believe in Jesus. Tujuannya saudara, supaya orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, melihat Tuhan Allah punya kehebatan itu dan imannya bertumbuh. Jadi iman jangan bertumbuh karena pendeta punya hebat, akhirnya percaya pendeta. Orang bukan begitu. Orang harus percaya Tuhan. Pendeta hanya memberikan pengajaran tentang Tuhan. Makanya isi pengajaran pendeta, rasul, nabi, siapa saja yang mengajar firman Tuhan dalam memberitakan Injil harus arahkan jemaat ke Tuhan. Supaya orang jemaat lihat Tuhan punya hebat. The point of preaching and teaching should be gone to Jesus and to God, to the Father, to the Holy Spirit, and all the great works of God, not about the men that preach. Makanya saudara-saudara, kadang-kadang orang itu zaman sekarang sukanya mendengar khotbah tentang kehebatannya manusia. Itu menurut saya itu kesalahan besar. Jangan sampai isi kesaksian, isi pengajaran itu tentang hebatnya manusia, hebatnya si pengkhotbah. Harus bicara tentang hebatnya Allah. Kenapa? Supaya jemaat percaya Allah. Iman itu harus imannya ke Allah, bukan iman ke manusia pengkhotbah itu. Apalagi kalau arahnya ke duit. Zaman sekarang begitu. Ikut Tuhan pasti kaya. Itu khotbah-khotbah seperti begitu menurut saya itu tidak Alkitab. Harus percaya Tuhan sumber segala sumber berkat itu. Jangan melihat berkatnya, lihat yang beri berkat, sumber berkat. Itu isi witness, isi kesaksian, isi khotbah supaya jemaat dengar, mereka makin percaya pada Tuhan, mereka makin bangga kepada Tuhan itu, dan mereka makin berani untuk memberitakan firman di mana saja mereka berada. As soon as you hear that God is great, amazing, then you will be bold to bring the word of God. Kalau kita percaya Tuhan kita begitu-begitu saja, terus ada yang lain yang lebih kuat, ya iman kita jadi kecil, bisa-bisa hilang. Karena kita tidak lihat Tuhan punya hebat. Tapi kalau khotbah pengajaran disampaikan kepada jemaat bahwa Tuhan itu luar biasa, powerful, sangat mengasihi kita, dekat dengan kita, tinggal dalam kita, itu membuat jemaat menjadi makin percaya, makin ikut Tuhan, makin sayang Tuhan. Nah, dia datang di gereja, bisa-bisa datang jauh lebih awal karena dia mau ketemu dengan Tuhan, yang mau ketemu dengan dia. Karena dia tahu Tuhan itu baik. That's why you have to remember and hear the important work, great works of God. Kalau saudara lihat dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-11, saudara baca di sana baik-baik. Let's read that together. It's important text about the amazing work of God that the apostle were talking and preach. Mari kita baca di sana ayat yang ke-11 dari Kisah pasal 2 ini dalam konteksnya. Sudah lihat di sana. Apa yang disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Ayat 11. Baik orang Yahudi, verse 11, maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta, dan orang Arab, kita mendengar mereka
berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan apa? Perbuatan apa? Besar yang dilakukan Allah. Itu yang mereka omong-omong. Itu yang jadi isi kesaksiannya. Maka kalau kita mau bersaksi, jangan bersaksi tentang kita punya hidup, experience. Bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. That is the content of the witnesses that we are to bring, deliver, and teach. Di sini kan ada beberapa yang belajar jadi guru kan. Saya kasih contoh aja karena di sini ada yang mau jadi guru atau sedang belajar jadi guru. Bagaimana kita mengajar? Taruhlah kita belajar biologi. Bagaimana biologi itu dihubungkan dengan Alkitab sehingga anak-anak melihat, oh ternyata tumbuhan ini penciptanya Tuhan. Sehingga dia mempelajari satu tumbuhan dalam konteks biologi, dia lihat bahwa itu adalah Tuhan Allah yang ciptakan. Maka anak digiring untuk mengakui dan memuliakan Tuhan. Itu maksudnya gitu. Saya kasih contoh saja. Tapi juga kita dalam pekerjaan di rumah, kita jalan dengan anak kita, kita bisa bicara. Kita jalan dengan saudara kita bicara semua dan hubungkan dengan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Nah, perbuatan Tuhan itu ada 3 saja yang saya biasa sebutkan, yang saudara bisa ingat saja. Perbuatan penciptaan dan pemeliharaannya, perbuatan penebusan dalam Tuhan Yesus, dan perbuatan pengudusan dan pekerjaan Roh Kudus. Kalau itu saudara bisa ingat, saudara bisa hubungkan dalam semua pengajaran-pengajaran di gereja, pengajaran di rumah, pengajaran di mana saja. Selalu 3 poin itu harus dihubungkan. Karena semua dunia ini adalah hasil karya penciptaan Tuhan. Dan semua itu butuh keselamatan, yaitu pekerjaan penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan semua butuh untuk hidup suci di bawah pekerjaan Roh Kudus dan yang tinggal dalam diri kita itu. Itu witness yang bisa kita buat. That is the application of our teaching and witness, each of us. We can do that every day. In our daily life, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa berikan kesaksian itu. Yang penting kita ingat, apapun yang kita buat itu pasti connect-nya dengan Tuhan. Yang gampang-gampang saja lah, karena ini dunia, sekarang kan dunia online toh. Dunia media sosial kan. Kalau saudara ketik di dunia media sosial sekarang, saudara suka baju A, tiba-tiba baju B, baju D, baju Z, baju merah, baju putih, semua keluar-keluar. Sehingga orang lebih fokus kepada hal yang bersifat materialistik. Tapi adakah orang hubungkan hasil-hasil produksi itu bahwa itu adalah karya Tuhan, yang mana kita perlu pakai dan kita lihat untuk kemuliaan nama Tuhan? Seakan-akan itu diputuskan dengan Tuhan dan orang fokus lebih banyak kepada yang bersifat materialistik, yang bersifat benda. Orang melihat kepada produksi tapi tidak melihat sumber produksi itu, yaitu Tuhan. Saya ngomong ini supaya saudara-saudara mengingat dalam kesaksian demi kesaksian, apakah di sekolah, apakah di rumah, apakah di komunitas, apapun yang saudara ada, mari kita bersaksi dan kembali kepada Tuhan sebagai pencipta, penebus, dan pengurus itu. Tugas gereja, kesimpulan poin pertama, tugas gereja yang pertama yaitu bersaksi. Dan isi kesaksian harus tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, bukan perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan Allah yang besar tidak lain yaitu perbuatan Allah dalam menciptakan, perbuatan Bapa dalam penciptaan, perbuatan Anak Allah dalam penebusan, dan perbuatan Roh Kudus dalam menguduskan kita. Itu yang disaksikan oleh para rasul. I hope you remember that. A conclusion of first point. The content of the witness is about the work of creation by the Father, and of course the Son and the Holy Spirit. The work of redemption, that is by our Lord Jesus Christ, and the work of sanctification, which is by the Holy Spirit. Now we go to the second point. Poin yang kedua. Apa itu? Bersekutu. Second point is about fellowship together. Jemaat, Tuhan Yesus bilang apa? Di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Our Lord Jesus Christ says in the Bible, He says, wherever 2 or 3 people
comes together, I will be there. Saudara, gereja kita ini kan gereja kecil saja. Kalau banding gereja lain ada besar-besar. Tapi di sini kalau kita hitung kan sudah lebih dari 2 atau 3 orang kan. Apa katanya saudara? Ada. Makanya kalau dia ada di sini, khotbah harus tentang dia. Jangan ngomong tentang kita punya kehebatan, tentang dia. Karena dia ada di sini. Dia ada di sini. Dan oleh karena dia ada di sini, kita mau duduk berlama-lama. Saudara, saya tuh kadang-kadang heran ya. Orang pergi nonton film durasinya 2 jam, 3 jam, dia duduk saja. Kalau ada yang datang garu-garu dia marah, ada yang pengaruh dia ini lagi fokus. Apalagi kalau ada iklan, waduh dia kecewa sekali karena iklan datang, karena dia mau nonton itu film toh. Ya Pak Dhani, mau nonton karena 2 jam, 3 jam duduk saja begitu, tidak ada masalah. Saudara, kita lagi bicara tentang Tuhan Yesus punya kehadiran dan kekuasaan dan kehebatannya. Kalau khotbah sudah terlalu lama, jemaat mulai ngomong-ngomong. Sering begitu. Makanya hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, marilah kita belajar untuk duduk lebih lama kalau orang berbicara tentang Tuhan Yesus. Bapa pencipta ini lagi hadir dengan kita. Tuhan Yesus hadir dengan kita, Roh Kudus hadir dengan kita. Makanya saudara, di gereja kecil ini saya selalu mengarahkan jemaat, ayo mari kita bertahan untuk mendengar pengajaran-pengajaran tentang Tuhan Yesus. Mari kita diskusi lagi tentang Tuhan punya perbuatan baik, supaya iman kita makin luar biasa. Karena Alkitab katakan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, saudara bisa baca itu firman. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata di sana, iman itu bertumbuh karena pendengaran firman Kristus. The word of God is mentioned in Romans chapter 10, verse 17. It says there that our faith is growing through the preaching about Jesus Christ. Khotbah yang berpusat pada Tuhan Yesus. Disitulah menjadi isi pertemuan kita. Kita bertemu, kita duduk seperti begini, kita dengar dalam gereja, kita datang bersama-sama karena Tuhan Yesus ada dan kita lagi bicara tentang dirinya. Dan harusnya persekutuan gereja harus menjadi persekutuan yang indah. Hanya saudara-saudara, persekutuan gereja kadang-kadang tidak terlalu indah karena ada konflik, cinta kasih itu menjadi hilang. Makanya Alkitab selalu ngomong, kasih itu tidak boleh menjadi dingin. Kalau kasih dingin, Tuhan bilang, saya akan cabut itu kaki dia. Saudara, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 tadi dikatakan apa? Betapa indahnya kalau saudara bersaudara duduk dalam damai. So beautiful when the brothers, of course sisters as well, sitting together, dwelling together in peace. Makanya saudara, dalam Alkitab, dalam Roma pasal yang ke-14, saudara bisa catat itu, Roma pasal 14 ayat yang ke-17, Tuhan katakan di sana bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makan dan minum. Tapi kerajaan Allah adalah berbicara tentang kebenaran, damai, dan sukacita. The kingdom of God is not about food, of drinks matters, but about the righteousness, peace, and joy in the Spirit. Saudara, gereja harusnya begitu. Ada kebenaran yang disampaikan, ada kedamaian kita bersama, dan kedamaian membawa sukacita. Bukan masalah makan minum, tapi saudara, dunia itu terbalik pemahamannya. Bagi orang dunia, di mana ada makan mereka mau pergi duduk lama-lama karena cari makan, cari minum. Ya kan? Orang lebih suka pesta daripada pertemuan surgawi seperti ini. Tetapi panggilan gereja, saudara, yang tadi dimaksudkan itu, gereja dipanggil untuk selalu bersekutu. Saudara lihat di sini dalam ayat yang selanjutnya, pasal yang kedua, mereka tidak saja datang di hari Sabat, hari Minggu itu, tapi mereka datang tiap hari. Let's read the word of God of our text
verse 43, ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 42 juga masih diberitahukan kepada kita, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. They always come together untuk memecahkan roti dan mendengar firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-46, dan mereka bertekun dan sehati berkumpul tiap-tiap hari. They were together gathering in the temple of God every day. And look, you can see there, they were so happy, enjoy, glorifying God. Ayat ke-47, memuliakan nama. Itu gereja, saudara. Itu gereja. Gereja di mana orang-orang percaya datang berkumpul, memuji-muji Allah, memuliakan Allah, menyanyi dengan sukacita, menikmati kedamaian, menikmati sukacita dari Allah. Itu yang tadi dalam Roma pasal 14 itu. Gereja adalah bagian dari kerajaan Allah, di mana kita bicara tentang kebenaran, di mana kita menikmati kedamaian, dan di mana ada sukacita. Makanya saudara-saudara, sebelum kita pulang, kita harus renungkan. Adakah damai di hatimu? Nah, itu kan lagunya gitu kan. Adakah sukacita di hatimu? Kan gitu. Kemudian adakah kebenaran? 3 poin itu sangat penting, saudara. Gereja menikmati kebenaran, menikmati kedamaian, menikmati sukacita. Dan itu yang harus kita buat. Dan itu harus membuat kita datang setiap hari Minggu, karena kita mencari itu. Poin yang ketiga, last point, number 3, sharing, diakonia. Gereja bukan saja dia dengar firman, tapi setelah dia dengar firman, dia dipanggil untuk bersaksi. Tapi bukan saja bersaksi, ada poin yang ketiga, dia juga dipanggil untuk berbagi. Not only be together, not only to witness, but also we are to share, to show the love of Christ. Saudara, ini poin juga sangat penting karena dunia sekarang orang jatuh pada masalah selfishness, individualistic, me. Kecenderungannya hanya saya. Kepentingan diri itu yang sangat terjadi di dunia modern, cuma di dunia akhir ini. Dan itu juga gerakan iblis supaya orang jangan melihat orang lain. Maka saudara, gereja yang hidup harus juga bisa membagi. Bukan saja bersekutu, bukan saja bersaksi, tapi juga berbagi. Itu yang tadi kita baca dalam Roma pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita berbagi itu ada macam-macam caranya. There are different kinds, many kinds of sharing to show the love of Christ. Satunya yaitu berbagi dengan kemampuan kita, aset kelebihan kita, uang, makanan, kita bagi dengan orang lain. Itu tanda gereja yang hidup. Kelebihan apapun yang kita punya, ayo jangan lupa orang yang membutuhkan itu. Tapi juga bisa berbagi. Dalam Roma tadi dikatakan ada membagi yang lain lagi, membagi secara imaterial. Apa itu? Dalam melayani, mengasihi, mengajar, itu juga bagian dari pembagian. Talenta-talenta yang kita punya, kita bagi ke orang lain. Sudah baca dalam Roma pasal 12 tadi dijelaskan dengan baik. We are to share to others. We are not be like worldly people that always stingy. This
time, the last times, the last days, people seem to be stingy. Kikir, orang Kupang bilang kakeek. Sehingga orang Kupang ya. Kasuni ketawa karena dia mengerti itu. Kalau orang Jawa bilang kikir, tidak ada hati untuk melihat orang lain, tidak ada hati untuk membagi. Ayo saudara, kita mau pulang sebentar, tapi saya mau kasih semangat dengan cara hidup orang di perjanjian baru jemaat itu. Marilah kita mengingat untuk bagaimana kita bisa membagi secara material, membagi juga secara imaterial. Membagi dengan barang-barang kita yang kita punya, kita bagi, tapi juga hikmat, ide, pikiran, nasihat, pimpinan yang disebutkan dalam Roma tadi itu adalah bagian dari kita bisa membagi. Tapi kita hanya bisa membagi kalau kita mengerti bahwa kita punya Tuhan yang mau membagi. Kalau kita merasakan kasih Allah, baru kita bisa mengasihi, memberikan kasih kepada orang lain. You cannot show your love unless you understand the deep love of God. Makanya dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan di sana, kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama tentu oleh karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya di awal-awal saya omong tentang karya penciptaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ciptakan kita, kita tidak ada. Itu kasih Allah. Kalau Tuhan tidak menebus kita, kita mati. Itu kasih Allah. Kalau Roh Kudus tidak datang dan tinggal dalam kita, kita tidak bisa hidup kudus. Itu kasih Allah. Maka kita dipanggil untuk berterima kasih kepada Tuhan yang sangat baik itu. Kita berterima kasih dengan hidup berbagi. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan berbagi, dengan mengasihi sesama. Karena kasih dalam penciptaan, kasihnya dalam penebusan, dan kasihnya dalam pengudusan kita. Mari kita pulang saudara-saudara dengan sukacita karena berita yang Tuhan sampaikan dari tadi. Mari kita hidup sebagai jemaat perjanjian baru yang berani dan bisa bersekutu bersama-sama, bersaksi bersama-sama, dan berbagi untuk orang yang lain. Let's go home and remember how the first New Testament church lead their life. To be together in the Lord, to bring the gospel in their witness, and to share the love of Christ for God's glory. Roma pasal 11 ayat yang ke-36 bilang, semuanya adalah dari Dia, kepada Dia, dan untuk Dia dan oleh Dia. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan orang Latin bilang soli Deo. Because all things from Him, by Him, and to Him alone, all the glory. That's why the Reformator says, one of the 5 pillars, soli Deo glory. Saya tutup dengan itu, saudara boleh pulang dan ingat 5 pilar itu. Salah satunya soli Deo glory. Yang pertama, sola scriptura, sola gratia, sola Christos, soli Jesus, Christ only, and then soli Deo gloria, all glory to the Lord alone. Marilah kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Again, soli Deo gloria. Amin.